Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Azkia. Di podcast kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak dari usia 0 sampai 3 tahun. Perkembangan pada anak usia dini mencakup berbagai aspek. Secara umum, aspek perkembangan dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, bahasa, dan kognitif. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan anak untuk memahami dan mengucapkan kata. Dengan seiringnya berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa anak ikut berkembang. Penggunaan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan-tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari perhatian serta bimbingan orang tua. Perkembangan bahasa merupakan sebuah proses yang awalnya mengalami keterlambatan dalam bicara menuju proses sempurna dalam memahami bahasa orang di sekitarnya. Dalam hal ini, sebagai bahan renungan bagi orang tua, bagaimana mengembangkan perkembangan bahasa pada anak. Menurut Santoso, tahapan-tahapan pemerolehan bahasa anak secara umum ada 5. Yang pertama yaitu reflexive vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Yang kedua adalah babbling. Pada usia ini yaitu 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan ini telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. Yang ketiga yaitu lowling. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai 6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang seperti mama. Yang keempat yaitu ekolalia. Pada tahap ini yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Yang kelima, true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau bisa disebut dengan batita. Namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Tahapan perkembangan bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun ada dalam 4 stadium. Stadium tersebut ialah yang pertama, perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik. Fase ini berlangsung pada umur 0 sampai 3 bulan. Pada tahap komunikasi prelinguistik ini juga, bayi yang baru lahir hanya bereaksi terhadap suara untuk mengembangkan pendengarannya, walaupun belum mampu secara baik untuk mengembangkan bahasa dan pemakaiannya. Yang kedua adalah kata-kata pertama atau transisi ke bahasa anak. Fase ini berlangsung pada umur 3-9 bulan. Berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol, dan interpretasi emosional. Yang ketiga adalah perkembangan kosakata yang cepat atau pembentukan kalimat awal. Fase ini terjadi pada umur 9-18 bulan. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Dalam fase ini, kalimat sederhana yang diperoleh dari orang tuanya ataupun yang tersimpan dari ingatan anak yang didapat dari lingkungan keluarga. Misalnya, minum susu, mama papa, mau makan, dan mau ini. Yang keempat adalah dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah yang menyerupai orang dewasa. Fase ini terjadi pada umur 18-36 bulan. Pada fase ini, para ahli menyebutkan terjadinya ledakan bahasa. Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif yang menjadi semakin dalam. Dalam perkembangan bahasa anak, terdapat dukungan sosial. Salah satunya adalah mothers atau baby talk, yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan bayi. Mothers mempunyai peranan penting dalam mempermudah perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Orang tua merupakan komponen penting dalam perkembangan bahasa anak karena peranannya sebagai modal bahasa dan pengoreksi atas kesalahan anak. Jadi, apabila orang tua dapat berperan aktif dalam melihat perkembangan bahasa anak serta memberikan perbaikan bahasa yang benar kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan bahasa yang positif. Pada fase perkembangan ini, ada beberapa anak yang mengalami masalah, yaitu speech delay atau keterlambatan bicara.
yaitu proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat berbicara jika dibiarkan dan tidak ditangani bisa menjadi suatu gangguan serius pada anak. Speech delay pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan diagnosa, melainkan sebuah gejala. Speech delay bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya yaitu terlalu banyak menonton televisi atau gawai. Beberapa orang tua tidak sadar bahwa kebiasaan menonton TV pada anak bisa membuatnya mengalami keterlambatan bicara. Tontonan televisi dan video dari gawai hanya bekerja secara satu arah saja. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, ia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi sebab televisi tidak menstimulasi anak untuk mencerna dan memproses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Ia hanya akan mengira bahwa komunikasi yang wajar adalah komunikasi satu arah seperti yang didapatkan dari televisi atau gawai. Yang kedua adalah minim interaksi dengan orang tua. Jadwal pekerjaan yang selalu menumpuk setiap hari membuat orang tua kesusahan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Hal ini sangat berpengaruh dalam kemampuan berbahasanya. Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami speech delay. Tidak hanya itu, gejala speech delay ini bisa menjadi gejala dari gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, autism, atau hambatan pada otak dan syaraf. Dan tentunya hal-hal tersebut membutuhkan penanganan khusus. Selain dapat mengakibatkan anak kesulitan berkomunikasi, speech delay juga berakibat pada sulitnya orang tua memahami keinginan anak. Bahkan akibat lebih jauh, speech delay bisa berdampak serius. Anak akan sangat mudah untuk memiliki faktor risiko gangguan jiwa seperti depresi atau anxiety. Itu disebabkan karena mereka tidak mengekspresikan apa yang mereka mau. Terkadang ketika anak merengek atau menangis, orang tua akan cenderung memberikan apa saja yang ia mau asalkan berhenti menangis, termasuk gawai. Sebaiknya ketika anak dalam keadaan seperti itu, yang tepat untuk dilakukan adalah harus adanya interaksi dua arah antara orang tua dan anak. Dengan interaksi dua arah yang semakin banyak, orang tua akan membantu perkembangan kosakata anak. Selain itu, kemampuan emosionalnya juga akan lebih berkembang. Masa anak awal itu disebut dengan masa golden age, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting. Karena pada masa ini, potensi anak itu sedang berkembang, dan tentunya masa keemasan ini tidak boleh dilewatkan oleh para orang tua. Karena jika dilewatkan dan tidak diperhatikan, maka akan berpengaruh pada proses perkembangan selanjutnya. Perkembangan bahasa anak ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama faktor keluarga dan kerabat terdekat yaitu saudara-saudaranya. Karena orang tua dan keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, maka dari itu orang tua akan menjadi contoh bagi seorang anak. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.